Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fikri Arwan Putra. NIM saya 2304010200054, kelas IT 204, dari S1 PJJ Informatika. Di sini saya akan mepresentasikan ujian akhir semester saya dengan dengan mata kuliah yaitu statistika dan probabilitas. Langsung saja. Hmm, Apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal yang juga kita kenal sebagai distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng yang simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Pada gambar yang di sebelahnya, ini adalah contoh dari distribusi normal atau distribusi Gauss. Bisa kita lihat distribusi ini memiliki kurva yaitu di bagian samping kiri dan samping kanan yaitu landai dan bagian tengah itu tinggi. Lalu ciri-ciri distribusi normal itu apa aja sih? Yaitu terdapat 4 ciri-ciri yaitu bentuknya seperti lonceng, grafiknya simetris dan puncaknya di tengah. Lalu yang kedua yaitu rata-rata, median dan modus sama. Ketiga, nilai ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam data yang nilainya sama pada distribusi normal. Lalu yang ketiga yaitu 68% data dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Yaitu apa sih maksudnya itu? Yaitu jika kamu tarik garis di grafik pada satu standar deviasi di kiri dan kanan rata-rata, maka 68% data akan berada di antara garis-garis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu 95% data dalam dua standar deviasi dari rata-rata. Apa sih maksudnya? Yaitu jika kamu tarik garis di grafik pada dua standar deviasi di kiri dan kanan rata-rata, maka 95% data akan berada di antara garis-garis tersebut. Lalu manfaat distribusi normal. Satu, memprediksi. Dan dua, membandingkan. Jadi distribusi normal itu memiliki dua manfaat, yaitu satu, memprediksi, dua, membandingkan. Memprediksi sendiri, yaitu kita bisa menggunakan distribusi normal untuk memprediksi kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, jika kamu ingin tahu berapa banyak siswa yang akan mendapatkan nilai lebih dari 80 pada ujian, kamu bisa menggunakan distribusi normal untuk menghitungnya. Lalu yang kedua yaitu manfaatnya dalam bidang membandingkan, kita bisa menggunakan distribusi normal untuk membandingkan dua kelompok data. Contohnya kamu bisa membandingkan nilai ujian dua kelas yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Lalu apa sih itu taksiran interval? Taksiran interval adalah suatu rentang nilai yang diperkirakan mengandung nilai sebenarnya dari suatu parameter populasi. Sederhananya yaitu cara kita memberikan tebakan yang lebih akurat tentang nilai suatu parameter, bukan hanya memberikan satu nilai tunggal atau seperti pada taksiran titik. Mengapa kita perlu taksiran interval? Ada dua. Satu, akurasi yang lebih baik. Dua, tingkat kepercayaan. Akurasi yang lebih baik yaitu taksiran interval memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang seberapa akurat taksiran kita. Yang kedua yaitu tingkat kepercayaan. Kita dapat menentukan tingkat kepercayaan bahwa parameter populasi benar-benar terletak dalam interval tersebut. Lalu rumus taksiran interval. Rumus yang digunakan untuk menghitung taksiran interval akan berbeda-beda tergantung pada satu parameter yang ditaksir, yaitu rata-rata proporsi, varians, dan lain-lain. Dua, distribusi data, normal atau lainnya. Yang terakhir yaitu apakah simpangan baku populasi diketahui atau tidak. Taksiran interval juga dipecah menjadi dua, yaitu confidence interval. Yang kedua yaitu prediction interval. Interval confidence interval yaitu interval kepercayaan memberikan rentang nilai di mana parameter populasi seperti mean atau proporsi diperkirakan berada dalam tingkat kepercayaan tertentu, biasanya 95 sampai 99%. Kalau prediction interval yaitu interval prediksi digunakan untuk memperkirakan rentang di mana nilai observasi individu di masa depan akan jatuh berdasarkan data sampel yang ada. Kita masuk ke confidence interval. Rumus untuk mean dengan varians populasi diketahui, X sama dengan Z,
A/2 kurung standar deviasi rumus tersebut, lalu per kuadrat N. Rumus untuk main dengan varians populasi diketahui bisa dilihat di depan, dan rumus untuk proporsi P bisa dilihat juga. Untuk X sendiri yaitu main sampel, yaitu sampel dari rata-rata. Untuk Z A/2 yaitu nilai Z dari distribusi normal standar yang sesuai dengan tingkat kepercayaan. Contoh untuk 95% confidence interval, Z A/2 mendekati 1,96. Lalu simbol angka A miring itu adalah standar deviasi populasi. Lalu N adalah ukuran sampel. Lalu T A angka 2 pada rumus untuk main dengan varian populasi tidak diketahui itu adalah nilai T dari distribusi T student yang sesuai dengan tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. DF sama dengan N kurang 1. Lalu S adalah standar deviasi simpel, P adalah proporsi sampel. Lalu rumus pada prediction interval. Bisa kita lihat di sini terdapat rumus prediction interval yang X sama dengan T A/2, DF. Lalu ada keterangannya di sini, saya berikan keterangan yaitu X yaitu mean sample atau sampel rata-rata, lalu TA/2, DF yaitu nilai T dari distribusi T student yang sesuai dengan tingkat kepercayaan, S standar deviasi sampel, N ukuran sampel. Lalu contoh taksiran interval. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu sekolah, kita mengambil sampel 100 siswa dan menghitung rata-rata tinggi badannya. Lalu misal dari sampel 1 siswa tersebut kita dapatkan rata-rata tinggi badan X sama dengan 165 cm, simpangan baku sampel sama dengan 10 cm, dan kita ingin tingkat kepercayaan 95%. Yaitu dengan cara satu mencari nilai TA/2 yaitu untuk tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas 99 atau N-1. Nilai TA/2 adalah 1,984 dari tabel distribusi T. Lalu hitung interval 165 kurang lebih 1,984 dikali 10 per akar 100 sama dengan 165 kurang lebih 1,984. Lalu ketemu interval yaitu 963,016,166,984. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat mengatakan bahwa rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tersebut berada di antara 163,016 cm dan 166,984 cm. Lalu apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap suatu permasalahan yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sederhananya, hipotesis adalah tebakan ilmiah yang didasarkan pada teori atau observasi awal. Contohnya yaitu hipotesis dalam penelitian, yaitu jika tanaman disiram setiap hari, maka tanaman tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang disiram seminggu sekali. Lalu kedua, contoh dari hipotesis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika saya belajar lebih giat, maka nilai ujian saya akan meningkat. Ciri-ciri hipotesis terdapat 4 ciri-ciri, yaitu 1 dapat diuji, 2 spesifik, 3 relevan, dan yang terakhir yang keempat logis. Lalu fungsi hipotesis sendiri terdapat 3 fungsi, yaitu 1 menjadi pedoman penelitian, 2 membantu menemukan jawaban, 3 mengembangkan teori. Menjadi pedoman penelitian yaitu hipotesis memberikan arah yang jelas dalam melakukan penelitian. Yang kedua membantu menemukan jawaban, yaitu hipotesis membantu peneliti untuk mencari bukti-bukti yang mendukung atau menolak dugaan awal. Yang terakhir yaitu mengembangkan teori, yaitu hipotesis yang terbukti benar-benar dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru.
Jenis-jenis hipotesis, ada 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H0, dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu H1. Hipotesis nol atau H0 merupakan pernyataan yang tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel. Hipotesis hipotesis alternatif yaitu merupakan pernyataan yang menyatakan ada perbedaan atau hubungan antara variabel. Eh, Contoh hipotesis dari hipotesis alternatif dan hipotesis nol tadi. Hipotesis nol, contohnya tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian siswa yang menggunakan metode belajar A dan siswa yang menggunakan metode belajar B. Untuk contoh hipotesis alternatif atau H1, rata-rata nilai ujian siswa yang menggunakan metode belajar A lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan metode belajar B. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.